Gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-temannya ada yang mau gabung, boleh langsung gabung aja. Nah, nanti mekanisme malam ini, jadi nanti setelah pemaparan ini akan ada soal simulasi kasus ya. Jadi nanti teman-teman boleh di apa namanya kalau perlu dicatat, diamati gitu ya, dipelajari. Kemudian nanti di akhir akan ada 5 pertanyaan, kemudian ada simulasi kasusnya. Nah, nanti di akhir saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk jawab. Kemudian nanti kita tanya jawab gitu ya. Kita bahas kasusnya kayak gitu ya. Oke deh, kita mulai aja ya untuk materi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Pertama ini kita bahas tentang anatomi dasar tulang ya. Nah, ini dia. Nah, penyusun dari tulang itu sendiri ya. Jadi ada 2 lapisan. Yang pertama dia itu ada lapisan paling luar yaitu periosteum. Itu lapisan yang paling luar. Terdiri dari jaringan apa? Ada jaringan ikat fibrosa dan di bagian dalamnya ada osteoblas. Kemudian lapisan yang kedua ada yang disebut dengan endosteum. Nah, endosteum ini adalah jaringan ikat yang berisi vaskuler. Nah, yang mengisi rongga dari sumsum tulang. Nah, kemudian penyusun dari tulang itu sendiri, dia ada yang compact bone atau yang penyusun tulang yang compact dan ada yang spongiosa atau yang berongga. Di mana yang kenapa perlu ada seperti ini supaya tulang itu tidak terlalu berat dan distribusi gaya atau tekanan yang ada itu terdistribusi secara rata. Kemudian di bagian dalamnya ada bone marrow ya, lapisan paling dalam atau yang berisi tadi endosteum tadi ya, berisi sumsum darah merah gitu ya. Nah, fungsinya untuk memproduksi sel-sel darah merah tadi, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, bagian-bagian dari tulang itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Di sini 2 nih. Ini ada epifisis di ujung sini. Kemudian ada diafisis yang tengah sini ya, diafisis. Dan ada metafisis. Nah, ini dia metafisis. Ini metafisis. Gitu ya. Kemudian ini dia kita bahas sedikit tentang anatomi di ekstremitas superior, anatomi tulangnya. Di sini dari pembagian strukturnya dulu. Bagian yang atas ini disebut dengan brachium. Jadi regionnya, regio brachii. Kemudian dari sini ya, sepanjang os humerus ini ya. Kemudian bagian regio antebrachii. Nah, ini regio antebrachii dan regio manus. Kemudian penyusunnya disusun juga oleh artikulasio yang pertama humeri. Gitu ya. Penyusunnya ada apa aja? Ada os clavicula, os scapula dengan os humerus. Kemudian ada artikulasio cubiti. Penyusunnya adalah tadi os humerus, kemudian dan os ulna dan os radius. Nah, artikulasio cubiti ini dia terdiri dari artikulasio humero-ulna dan artikulasio humero-radialis. Kemudian ada artikulasio radiokarpal gitu ya. Kemudian untuk os-osnya ini sudah dibahas sedikit ya. Berarti ada clavicula, scapula, kemudian humerus, ulna, radius. Radius itu berarti yang sejajar dengan ibu jari ya. Kemudian ada metakarpal, karpal, dan phalanx. Nah, definisi dari fraktur. Fraktur itu adalah diskontinuitas struktur pada tulang ya, ada atau hilangnya kontinuitas. Jadi dia diskontinuitas. Gitu ya. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Tapi yang jelas Oh ya, penyebabnya ada macam-macam, tergantung dari penyebabnya. Ini ada penyebabnya yang pertama paling sering adalah karena trauma, ada kecelakaan ataupun yang trauma tunggal. Kemudian juga bisa disebabkan karena tekanan atau stress fracture. Nah, ini adalah penyebabnya adalah tekanan yang bersifat berulang, repetitif ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pathologic fracture.
dia adalah fraktur patologis. Jadi dia tidak ada penyebab sebelumnya, tiba-tiba fraktur aja kayak gitu ya. Nah, secara epidemiologis itu yang paling sering terjadi fraktur yang karena trauma itu biasanya pada usia muda ya. Pada usia muda paling sering fraktur itu disebabkan karena trauma. Nah, kalau fraktur patologis di sini paling sering terjadi pada usia tua karena penyusun tulangnya itu sudah kropos ya, gitu. Jadi dapat terjadi fraktur, sering terjadi fraktur patologis pada usia-usia lansia. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan pada kasus fraktur ya, itu harus dicari mekanisme of injury-nya, gitu. Arah terjadinya cedera. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi dari bentuk patahannya, kayak gitu. Nah, ini yang pertama ada fraktur spiral. Terjadi karena adanya trauma angulasi. Jadi tulangnya kayak keputer gitu ya, sehingga bentuk patahannya spiral. Gitu. Kemudian ada fraktur oblik. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah kompresi ya, tekanan. Gitu. Jadi tekanan yang repetitif gitu ya, atau tekanan yang sangat besar sehingga menyebabkan fraktur. Nanti gambaran frakturnya adalah maaf bentar. Nah, jadi nanti akan gambaran frakturnya itu disebut dengan fraktur oblik, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada fraktur triangular butterfly. Nah, ini fraktur triangular butterfly. Dia gabungan antara trauma angulasi dan kompresi gitu. Akibat kompresi dan angulasi sehingga gambarannya seperti ini, triangular butterfly. Ada juga fraktur transverse. Dia justru karena tarikan tension gitu ya. Sehingga akan membentuk gambaran fraktur transverse. Kemudian juga fraktur ini dilihat dari ini, dia low energy atau high energy. Jatuh biasa nih contohnya, misalkan kepleset kayak gitu, itu contoh yang low energy. Kemudian ini, terminologi dari fraktur. Kita pertama lihat dari bentuk atau konfigurasi frakturnya itu ya. Tadi udah dibahas sedikit nih, ada yang transverse, ada yang oblik ya. Oblik itu yang bentuknya seperti ini ya, dia karena trauma kompresi. Kemudian spiral gitu ya, ada yang comminuted jadi serpihan-serpihan kayak gitu. Selain itu, selain dilihat dari konfigurasinya, fraktur juga dilihat dari hubungannya dengan kulit. Nah, dilihat nih pada fraktur tersebut, kulitnya masih intak atau kulitnya sudah tidak intak. Kalau yang masih intak, disebut dengan fraktur tertutup. Jadi kulitnya masih tertutup, tidak ada bone exposure gitu ya. Atau kulitnya tidak terbuka. Nah, kalau yang terbuka, maka disebut dengan, kalau kulitnya ada yang luka terbuka, itu disebut dengan fraktur terbuka. Nah, ini lebih beresiko karena dia dapat beresiko terjadinya infeksi. Kemudian, terminologi berdasarkan panjang dari frakturnya, ekstensi dari frakturnya. Ada yang fraktur komplit atau incomplete. Kalau komplit, tulangnya itu frakturnya sampai dari ujung ke ujung gitu. Jadi periosteumnya robek secara sempurna. Contohnya pada fraktur transverse, spiral, impact, atau comminuted. Sehingga tulangnya terbagi menjadi dua. Kalau yang incomplete itu frakturnya atau diskontinuitasnya itu tidak sampai ujung gitu. Jadi periosteumnya masih utuh. Contohnya pada green stick fracture. Ini maksudnya kayak masih retak doang gitu ya. Itu fraktur incomplete. Kemudian juga dilihat dari hubungan fragmen frakturnya. Apakah dia ada pergeseran tulang atau tidak ada. Kalau misalkan tidak ada pergeseran tulang, maka undisplaced. Kalau displaced ini ada pergeseran tulang.
Nah, displacement ini bisa terjadi akibat apa aja? Ada gaya saat cedera, biasanya gayanya tinggi gitu ya. Kemudian ada tarikan gravitasi, kemudian adanya otot yang berlekatan pada tulang dan menariknya, kayak gitu. Nah, ini dia yang displace. Jadi ketika tulang itu patah, maka kan di situ dia melekat otot ya. Nah, ketika dia patah, kemudian dapat tertarik oleh ototnya sehingga terjadi pergeseran atau displacement ya. Ini juga contohnya, ini fraktur di klavikula ya. Ini yang di patella. Jadi tempat melekatnya tendon ini kan sama-sama gayanya menarik ke atas ya. Nah, sehingga terjadi displacement dari patelanya. Nah, kemudian dari penyembuhan tulangnya gitu. Nah, dari penyembuhan tulangnya tahapnya dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu hematom. Jadi ketika terjadi trauma, terjadi pembuluh darahnya terputus atau terpecah atau pecah, kemudian terbentuk hematom di sekitar fraktur ya. Jadi tahap pertama yaitu hematom. Setelah terjadi hematom, di situ akan akan terjadi pengumpulan dari sel-sel inflamasi nih. Sel-sel inflamasi akan datang nih ke sini dan membentuk jaringan-jaringan granulasi gitu ya, mulai tampak di hematom. Nah, akan terbentuk jaringan granulasi ya di tahap 2 ini. Nah, kemudian pada tahap 3 di sini akan jaringan-jaringan granulasi tadi atau stem cell tadi akan berubah menjadi osteoblast dan osteoklas dan akan membentuk woven bone gitu ya. Jadi dia akan membentuk jaringan pertama, jaringan kartilago dulu, akan terbentuk jaringan kartilago terlebih dahulu gitu ya. Atau ini disebut dengan soft callus ya. Ini akan pembentukan soft callus. Dia itu seperti kartilago gitu ya, sebagai penjembatan gitu. Nah, kemudian masuk ke fase konsolidasi atau pembentukan hard callus. Nah, lama-kelamaan si woven bone ini akan terbentuk lamelar tulang itu gitu dan akan membentuk struktur tulang yang sempurna. Sehingga fraktur sudah mulai menyatu. Kemudian ini pada masa 2 sampai 3 minggu ya. Nah, setelah itu baru masuk ke fase remodeling. Nah, pada remodeling ini struktur tulang akan kembali menyerupai bentuk yang normal. Namun pertama biasanya akan terbentuk swelling dulu nih kayak gini. Jadi biasanya penanda tulang yang habis fraktur itu di tulang ini ada swellingnya, ada penonjolannya. Nah, ini juga penting ya untuk diagnosis fraktur. Bagaimana kita mendiagnosisnya? Pertama, dari anamnesis ya, jelas. Kita harus tahu riwayat cederanya. Nih, riwayat cedera. Anamnesis yang pertama, bagaimana mekanisme tadi ya, mekanisme cederanya. Ini dia. Dan umur pasien. Karena apa tadi? Ada faktor usia ya pada kejadian patah tulang. Kemudian ditanyakan gejala-gejalanya. Kemudian apakah ada riwayat cedera yang sebelumnya atau abnormalitas pada muskuloskeletalnya. Kemudian juga ditanyakan terkait riwayat rekam medisnya, pernah operasi apa saja kayak gitu. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya secara umum itu dilakukan primary survey. Jadi ingat aja teman-teman kalau misalkan trauma, ingat aja ATLS ya. Jadi ada primary survey, ada secondary survey. Gitu ya. Setelah primary, kita pemeriksaan secondary survey. Nah, ini dia primary survey. Jadi dibagi menjadi 5 ya, teman-teman. Udah hafal ya. A, B, C, D, E. Airway dan C spine control, B breathing,
C. Sirkulasi dan kontrol perdarahan. D. Disabilitas. Dan E. Exposure. Nah, selanjutnya di sini ada adjunctive primary survey, ini adalah pemeriksaan penunjangnya gitu ya. Kemudian baru masuk ke secondary survey, yaitu ada yang disebut dengan EMPO atau detail examination. Jadi pemeriksaan fisik yang detail itu baru di secondary survey. Nah, ini dia ABC-nya ya. Yang pertama yaitu airway dan C-spine control. Jadi pertama saat teman-teman dapat nih pasien trauma ya, ada pasien datang dengan trauma. Kita lihat pertama harus dilihat dari airway-nya. Airway-nya itu kita lihat apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Gitu. Apakah ada obstruksi saluran nafas. Nah, obstruksinya ini bisa berupa apa aja? Bisa berupa massa yang solid atau cairan atau posisi yang menghalangi jalur nafas tersebut. Biasanya kalau misalkan cairan itu akan terdengar gargling ya. Gargling. Gitu ya. Kalau solid ini dia terdengarnya stridor. Jadi kalau stridor itu biasanya sumbatan jalan nafasnya padat. Nah, manajemennya bagaimana? Jadi di sini, di sini juga teman-teman harus melihat adanya tanda trauma servikal gitu ya. Semua pada trauma kepala harus dicurigai adanya trauma servikal. Nah, untuk memastikan dia ada trauma servikal atau tidak, bisa kita periksa dulu di bagian cervikalnya apakah ada hematom atau tidak gitu ya. Kita PF dulu nih, PF hematom ada tidak, apa laserasi atau apa hematom gitu ya. Dan juga kita harus lihat dari mekanisme cederanya, apakah ada keterlibatan cervikal atau tidak cedera. Nah, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum yakin, maka perlu dilakukan pemeriksaan ini X-ray servikal gitu ya. Nah, selama belum dilakukan X-ray servikal, di situ harus menggunakan hard collar ya, collar neck yang hard. Jadi harus dipasangkan hard collar dulu selama teman-teman belum bisa menyingkirkan adanya trauma servikal atau tidak. Gitu. Nah, untuk manajemennya bagaimana? Jadi yang pertama bisa dilakukan ini nih, head tilt chin lift. Nah, ini head tilt chin lift, nanti di belakang ada gambarnya ya, head tilt chin lift. Ini tidak boleh dilakukan kalau teman-teman belum yakin tidak ada trauma servikal ya. Jadi ini tidak boleh dilakukan pada trauma servikal. Kalau misalkan belum yakin, ya jangan dilakukan dulu ya. Iya, kalau misalkan belum yakin ada atau tidak trauma servikal, berarti tidak boleh melakukan yang ini. Gitu, harus pakai hard collar. Nah, yang boleh dilakukan adalah ini, jaw thrust-nya ya. Nah, ini boleh. Boleh dilakukan karena lebih aman terhadap pergerakan di servikalnya. Kemudian, kalau misalkan ada gargling nih teman-teman, nah kalau misalkan teman-teman dengar ada gargling, maka pasiennya harus di suction, gitu ya. Nah kalau misalkan ada stridor, berarti diambil itunya ya, diambil korpus alienumnya, sumbatannya yang padat tadi, gitu. Kemudian kalau misalkan masih ada tidak ada sumbatan, tapi kok masih stridor nih. Nah, mungkin lidahnya jatuh gitu ya, maka bisa dipasang oropharyngeal airway gitu ya, atau bahkan misalkan masih belum tertangani, maka dipasang intubasi atau cricotiroidotomy atau tracheostomy gitu ya. Itu yang airway dan C-spine control. Selanjutnya kita masuk yang ke B, breathing. Nah, breathing ini yang kita periksa adalah look, listen, and feel, gitu ya. Jadi kita lihat gerakan dinding dadanya. Pertama look. Gerakan dinding dadanya gimana? Simetris atau tidak, gitu ya. Kemudian listen.
Jadi di auskultasi, apakah ada suara nafas? Ya, suara nafasnya atau tidak? Kemudian tadi di look ini dihitung RR-nya juga ya, ini RR-nya dihitung, gitu. Terus di feel, kalau feeling itu dirasakan apakah ada hembusan nafasnya. Hembusan nafasnya ada atau tidak. Gitu. Look, listen, and feel. Nah, kasus-kasus yang biasanya perlu kita amati nih, kalau misalkan breathing-nya bermasalah, itu pada kasus tension pneumotoraks, gitu ya. Biasanya nanti ada dinding dada tertinggal kayak gitu. Kalau yang tension pneumotoraks. Kemudian kalau hematotoraks, suara nafasnya, suara dasar vesikularnya akan menurun kayak gitu. Nah, maka manajemen yang perlu kita lakukan apa? Nih bisa dilakukan needle thoracocentesis dan chest tube insertion. Kayak gitu. Nah, ini tadi cara membebaskan jalan nafasnya ya, head tilt. Jadi kepalanya itu head jidatnya itu di tilt gitu ya, ditekan ke atas, kemudian chin lift. Dagunya diangkat dan neck lift. Nah, ini tidak boleh dilakukan pada trauma servikal ya, karena ini sangat beresiko nih di sini ya. Nah, yang boleh dilakukan adalah jaw thrust gitu ya. Jadi 3 jari ada di bawah mandibula dan ibu jarinya ada di dagu ya, gitu. Atau jaw thrust. Nah, ini dia oropharyngeal tube. Kalau misalkan didapatkan stridor, kemudian GCS kurang dari 8 dan tidak ada refleks muntah. Kenapa? Kalau GCS kurang dari 8 itu biasanya resiko adanya sumbatan jalan nafas karena lidahnya jatuh gitu. Nah, diperhatikan ukurannya gitu ya. Selanjutnya yang diamati adalah circulation. Nah, di sini adalah yang kita lihat ini nadinya gimana, tekanan darahnya bagaimana gitu ya, dan akral. Jadi di circulation itu nadi, tekanan darah, akral. Nah, ini penting nih. Di sini akan melihat apakah ada tanda-tanda shock atau tidak. Tidak hanya shock hipovolemik ya, karena di sini kita bahas kasus trauma, paling sering shock hipovolemik karena perdarahan. Nah, ini dia tanda-tandanya dari shock hipovolemik. Pada shock hipovolemik, maka nadi itu akan meningkat. Jadi ada peningkatan nadi, heart rate meningkat. Nah, namun tensinya turun gitu ya. Kemudian ada disorientasi atau penurunan kesadaran. Kemudian ada clammy skin. Clammy skin itu dia keringat dingin gitu. Jadi akralnya dingin tapi keringetan gitu ya. Nah, ini tata laksananya kita harus apa? Kita harus mengontrol perdarahannya. Jadi dihentikan dulu perdarahannya di DEP gitu ya. Kemudian diberikan terapi cairan. Nah, untuk klasifikasi shock hipovolemik dan terapi pemberian cairannya ada di sini ya, ada 4 kelas. Ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Biasanya kita amati dari tekanan darah dan nadinya ya. Kalau misalkan tekanan darah kalau kelas 1 itu masih normal semua biasanya. Kalau misalkan udah derajat 2 itu udah mulai takikardi ya, udah mulai nadinya meningkat tapi tensinya masih bisa normal. Nah, kalau udah masuk yang kelas 3 itu takikardinya berat dan tensinya juga sudah menurun, tensinya menurun, takikardi juga. Nah, kalau yang 4 di sini sudah disertai dengan urin outputnya tidak ada ya, ada takipnu juga kayak gitu. Dan juga bisa dilihat dari volumenya juga sih, volume perdarahannya. Ini dilihat dari volume perdarahannya sampai 15%, 15 sampai 30%, 30-40%, dan lebih dari 40%. Nah, pemberian cairannya di sini disesuaikan. Kalau masih kelas derajat 1, derajat 2 masih bisa kita kasih kristaloid. Tapi kalau udah kelas 3 dan 4, derajat 3, derajat 4, di situ kristaloid itu udah harus lebih masif lagi.
Jadi kalau misalkan pemberian kristaloid, kalau teman-teman ingat, kalau mau kita kasih kristaloid, maka itu harus 3 kali dari kebutuhan cairannya, 3:1 gitu ya. 3 kali dari kehilangan cairannya. Kalau misalkan teman-teman kasih koloid atau darah, itu bisa diberikan 1:1. Jadi misalkan teman-teman perkirakan ini kehilangan darahnya sekitar 500 cc nih, maka kalau kita mau kasih kristaloid, kita harus kasih 1.500 cairan kristaloid. Kalau misalkan mau kasih koloid atau darah, maka diberikan cukup 1:1, jadi cukup dikasih 500 cc saja, kayak gitu. Nah, lanjut ke D, disability. Nah, disinilah baru tempat kita memeriksa GCS. Nah, memeriksa GCS, teman-teman udah hafal lah ya, EMV. Lihat GCS-nya dihitung berapa. Kemudian ukuran pupil dan reaktivitasnya. Jadi pupilnya masih isokor atau tidak, kemudian midriasis atau tidak, gitu ya. Jadi kalau disability tadi kita periksa GCS itu tadi ya. Kemudian exposure. Nah, E yang terakhir ya. Kalau E ini di sini kita mengeksplorasi kemungkinan cedera di tempat lain gitu. Jadi kita harus membuka semua pakaiannya. Harus di lock and roll. Jadi harus di balik sana, di balik sini gitu untuk inspeksi di bagian belakang. Kemudian diukur temperatur rektalnya, kemudian diberikan selimut gitu ya. Nah, setelah primary survey dilanjutkan ke secondary survey. Di sini baru anamnesis lengkap. Tadi kan kita datang langsung ABCD, baru setelah primary survey-nya aman, baru kita masuk ke secondary survey. Nah, di secondary survey kita anamnesis, pemeriksaan fisik lengkap kayak gitu. Nah, anamnesis yang penting di sini yang pertama adalah disingkat jadi EMPE. Gitu ya, EMPE. A-nya itu alergi. Apakah ada kemungkinan riwayat alergi makanan, alergi obat-obatan, kayak gitu ya. Medication, obat-obatan yang diminum sebelumnya atau obat-obatan yang rutin diminum, gitu ya. Kemudian past medical history, riwayat penyakit sebelumnya. Kemudian last meal, makanan terakhir yang dimakan. Kemudian event at injury, jadi mekanisme mekanisme traumanya seperti apa. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya harus head to toe dan tubes and fingers in every orifices. Jadi intinya dari kepala sampai kaki dan sedetail mungkin ya, sampai ke pemeriksaan rectal touche kalau perlu kayak gitu. Selanjutnya baru pemeriksaan tes diagnosis atau tes diagnosis pemeriksaan penunjang diagnostiknya. Nah, untuk pemeriksaan dari primary survey, pendukung dari pemeriksaan primary survey yang bisa kita lakukan, pemeriksaan yang pertama EKG ya. Pemeriksaan EKG untuk melihat apakah ada aritmia atau tidak, ada penyakit iskemik atau tidak ya. Kemudian pemeriksaan saturasi oksigen, pulse oximetry. Kemudian end-tidal carbon dioxide monitoring untuk melihat apakah perlu pemasangan intubasi. Kemudian ini juga pemeriksaan analisis gas darah ya, arterial blood gases. Kemudian juga dipasangkan kateter untuk melihat urine output, monitor urine output. Kemudian NGT untuk dekompresi gaster. Kemudian pemeriksaan ronsen toraks dan pelvis untuk melihat apakah adanya kemungkinan diagnosis fraktur pelvis. Nah, ini pemeriksaan fisik secondary survey-nya tadi ya, head to toe, jadi KU-nya dari kepala, leher, toraks, abdomen, ekstremitas, punggung, kelamin, sampai ke rektum. Nah, ini contoh dari pemeriksaan secondary survey. KU-nya gimana? Tampak sakit sedang atau sakit berat, kayak gitu ya. Kemudian GCS-nya, fast score-nya, tanda vitalnya, ya. Kemudian dari kepala, gitu ya. Dilihat sedetail mungkin, apakah ada luka terbuka atau tidak, ya. Apakah ada hematom, periorbita,
Kemudian adakah di telinga. Nah, telinganya apakah keluar cairan ini? Ada hematom di auricula atau tidak? Kemudian apakah ada kebocoran LCS kayak gitu. Kemudian leher, apakah ada fraktur servikal atau tidak? Ada hematom jejas di servikal. Kemudian toraks, jantung, paru ya. Abdomen ya. Apakah ada kemungkinan trauma abdomen atau tidak? Kemudian ekstremitas, punggung, kelamin sampai ke rektum. Nah, ini dia yang penting karena kita di sini bahas fraktur. Nah, untuk pemeriksaan status lokalis dari fraktur itu dibagi menjadi 3 ya. Ada look, ada feel, ada move. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Untuk mendiagnosis fraktur, pemeriksaan fisik lokalis yang harus kita lakukan adalah 3 ini. Pertama, kita inspeksi dulu di look. Dilihat apakah ada pembengkakan jaringan ikat, ada pembengkakan atau tidak, ada hematom atau tidak, gitu ya. Apakah ada laserasi, perlukaan, kemudian kulitnya intak atau tidak, ya kan di sini untuk menentukan fraktur yang terbuka atau tertutup ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda deformitas, ini penting. Apakah ada angulasi, ada rotasi, dan ada shortening atau pemendekan. Nah, ini dia pada look ya. Jadi ada hematom, ada perlukaan kulit atau tidak, ada deformitas atau tidak, angulasi, rotasi, dan shortening, pemendekan. Nah, kemudian pada feel, jadi di palpasi gitu ya, dipalpasi pada bagian yang luka untuk melihat adanya nyeri ya, ada local tenderness atau tidak. Kemudian diperiksa CRT-nya. CRT-nya lebih dari 2 detik atau tidak nih, ya kan, untuk tanda-tanda shock tadi, ya kan? Kemudian diperiksa sensorik dan motoriknya juga untuk melihat apakah adanya keterlibatan nervus. Kemudian move ya, jadi kita coba gerakan pelan-pelan, dinilai apakah ada gravitasi atau tidak. Kemudian ada keterbatasan range of movement atau tidak, keterbatasan ROM. Gitu ya. Ini penting nih, ini untuk status lokalis. Gitu ya. Nah, ini dia pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis fraktur. Yang pertama, yang paling mudah dan di fasilitas terbatas juga bisa dilakukan, yaitu pemeriksaan radiologi ya, X-ray tulangnya. Nah, untuk syarat dari pemeriksaan X-ray itu adalah disebut dengan rule of two. Ada yang disebut dengan rule of two ya. Rule of two itu apa aja maksudnya? Jadi pemeriksaan radiologi tulang itu harus two view. Jadi apa namanya, sisinya yang diperiksa itu dari sisi AP dan sisi lateral. Jadi nggak boleh cuma satu sisi doang, harus 2 minimal. AP dan lateral atau AP dan oblik. Paling sering AP lateral. Kemudian two joints harus melibatkan 2 sendi, di proksimal dan distal sendinya. Kemudian two limbs, ini khusus pada anak-anak. Jadi kaki yang kanan dan kaki yang kiri misalkan, atau tangan yang kanan dan tangan yang kiri, untuk membandingkan dengan bagian yang normal. Kemudian two injuries, jadi kan pada cedera tulang itu, fraktur itu bisa terjadi multifraktur ya. Jadi juga perlu dilakukan X-ray di fraktur-fraktur lainnya. Dan two occasion, jadi maksudnya untuk evaluasi. Jadi dari sebelum tindakan ya, pas saat datang, dan post operasi gitu ya, untuk evaluasi. Kemudian pemeriksaan CT scan ini bisa dilakukan terutama pada lesi pada tulang belakang. Kemudian MRI juga bisa. Untuk yang curiga
adanya keterlibatan dengan spinal cord. Kemudian juga bisa dilakukan radioisotop scanning. Ini pada stress fracture atau undisplaced fracture. Nah, ini adalah klasifikasi dari fraktur terbuka ya, atau yang biasa yang dikenal sama Gustilo Anderson ya. Nah, ini khusus untuk klasifikasi grading dari fraktur terbuka aja ya. Jadi di sini teman-teman udah aku bikinin kesimpulannya. Jadi teman-teman ngafalinnya ini aja nih, gampang. Kalau misalkan grade 1, 2 itu dia lukanya bersih. Gitu ya. Nih. Kalau grade 1, 2 itu dia lukanya bersih. Dan frakturnya itu tidak komunitif. Jadi dia tahu kan ya tadi fraktur komunitif itu. Kemudian lukanya, ukuran lukanya di sini yang membedakan. Kalau grade 1 ukuran lukanya kurang dari 1 cm. Kalau grade 2 ukuran lukanya 1 sampai 10 cm ya. Kemudian tidak ada bone exposure. Jadi hanya ada luka tapi tidak ada bone exposure. Jadi tidak terlihat, tidak tampak nih tulangnya. Gitu. Kemudian kalau masuk ke grade 3 itu jelas yang pertama lukanya kotor. Kemudian frakturnya komunitif. Kemudian ukuran lukanya lebih dari 10 cm. Ya, jelas ya. Dan ada disertai dengan bone exposure. Yang membedakan di sini adalah ini. Lukanya itu sudah butuh flap atau belum ya. Sebentar. Yang sudah ada bone exposure. Oh, ini salah. Maaf ya. Ini belum ada bone exposure nih. Ini belum ada. Jadi yang grade 3A itu belum ada bone exposure ya. Jadi yang udah ada bone exposure itu 3B dan 3C. Nah, karena belum ada bone exposure, di sini belum butuh flap biasanya. Jadi untuk tata laksana nantinya itu belum perlu flap gitu. Nah, kalau yang udah 3B udah disertai dengan bone exposure dan lukanya ini butuh flap. Kalau grade 3C, sini jelas ada keterlibatan lesi vaskuler. Gitu ya. Jadi teman-teman buat bedainnya ingat-ingat ini aja. Dari ukuran bisa gampang. Ukuran kurang dari 1, oh dia grade 1. Ukuran lukanya 1 sampai 10, maka grade 2. Gitu ya. Ke grade 3 nih, kalau lebih dari 10, oh berarti grade 3. Dilihat pertama, ada bone exposure atau tidak, masih grade 3A. Kalau udah ada nih bone exposure, terus dilihatlah ada lesi vaskuler nggak nih, kena sampai vaskuler nggak? Kalau misalkan ada, berarti 3B. Ya. Nah, ini sananya. Kalau di Google Drive nggak bisa ya? Mohon maaf, Vivi. Tapi kan kayaknya kebuka mic-nya. Tunggu aja berapa lama itu, ukurannya juga berapa gitu. Ya udah ya. Jadi di sini kita lanjut ke tata laksananya. Nah, ini dia terapinya ya. Perlu dilakukan, nah dia fraktur terbuka, maka dia ada resiko infeksi ya teman-teman. Nah, perlu dilakukan pemberian antibiotik. Nah, antibiotik yang bisa diberikan kalau grade 1, 2, masih bisa kita berikan cefalosporin aja, golongan 1 ya. Kemudian kalau udah masuk grade 3, di sini perlu pemberian aminoglikosida ya. Gitu. Nah, ini juga penting. Jadi kalau fraktur itu diagnosisnya panjang, harus lengkap ya. Jadi pertama, untuk mendiagnosis fraktur, yang pertama kita sebutin apa? Frakturnya. Fraktur. Kemudian dia terbuka apa tertutup? Gitu ya. Misalkan terbuka. Nah, lokasinya di mana? Nah, lokasi ini apa saja isinya. Jadi kita harus sebutin posisinya dan bagian tulang apa dan dibagi dan bagian dan seberapa gitu. Misalkan
di sepertiga distal dari os humerus. Misal ya, kayak gini. Jadi harus lengkap kayak gini. Kan os humerus panjang tuh ya. Begini dibagi jadi distal, proksimal, ini proksimal, tengah, sama distal ya. Mid sama prox. Kemudian kita harus disebutkan dekstra atau sinistranya. Dekstra misalkan. Kemudian disebutkan dia fraktur komplit atau incomplete. Ya, misalkan ada komplit. Kemudian konfigurasi. Konfigurasi ini maksudnya adalah displace atau undisplace ya. Displace atau undisplace. Atau misalkan mau disebutin transversal atau oblik, kayak gitu juga boleh. Kemudian adakah keterlibatan jaringan sekitar, jaringan lunak, disertai keterlibatan jaringan lunak. Maksudnya misalkan kena ke ototnya gitu ya, misal. Kemudian kalau misalkan pada fraktur yang bukan tulang panjang, maka tidak perlu mendeskripsikan posisinya. Nah, ini tadi ulang dikit ya, ini yang penting ya. Jadi disebutin fraktur apa, fraktur, kemudian terbuka atau tertutup, posisinya di mana dan os apa, kemudian dekstra atau sinistra, komplit atau incomplete, kemudian konfigurasinya, dan disertai atau tidak disertai keterlibatan jaringan lunak, gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman nanti salah diagnosis, tidak selengkap ini nanti salah biasanya. Gitu. Jadi perlu ditekankan tadi diagnosisnya. Kita lanjut ke tata laksananya. Tata laksana dari fraktur. Ini tadi ya, harus ditangani dulu tadi ABC-nya. Tadi udah dibahas nih ya di depan. Lanjut ke pain management-nya. Jadi kita kalau fraktur kan otomatis nyeri banget ya. Jadi harus diberikan analgesik yang tepat, yang kuat. Nah, ini biasanya bisa diberikan ketorolak. Ketorolak diberikan pada nyeri-nyeri yang moderate sampai severe. Dia ini farmakokinetiknya bekerja dalam 3,5 sampai 9,2 jam. Bisa diberikan IM, IV, atau oral. Kemudian dosisnya. Kalau pada kasus single dose, bisa diberikan intravena maupun intramuskular maupun intravena ya. Dosisnya seperti ini, 30 mg dan 60 mg. Kemudian kalau bisa juga diberikan pada multiple dose ya, bisa diberikan sampai per 6 jam. Maksimal dosisnya 120 mg per hari. Nah, sediaan dari keterolak itu sendiri 30 mg ya sediaannya. Nah, untuk tadi tata laksana medikamentosanya. Berarti kalau tata laksana medikamentosa bisa berikan analgesiknya dan antibiotiknya. Tadi ya, antibiotik tergantung dari derajatnya. Kemudian juga diberikan analgesik. Nah, untuk tata laksana definitif dari fraktur itu ada 4R ya. Prinsip manajemennya ada 4R. Yang pertama itu recognition. Jadi kita harus diagnosis dulu nih, recognition, kenali dulu, diagnosis dulu nih apa diagnosisnya. Gitu. Setelah didiagnosis, baru kita ke tata laksana selanjutnya yaitu reduction. Jadi reduksi itu adalah reposisi dari frakturnya ke posisi yang anatomis. Jadi dikembalikan tulangnya ke posisi anatomis. Gitu ya. Nah, reduksi ini dibagi menjadi dua. Bisa reduksi tertutup atau reduksi yang terbuka. Open reduction. Ya. Jadi kalau yang tertutup berarti dari luar. Kalau yang terbuka itu operasi
itu